Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang ayat dan hadis sains dan teknologi. Pertama, perkenalkan, saya Nurdiansyah Pamungkas sebagai moderator. Lalu ada Muhammad Fadilah Rahmat, Muhammad Tegar Haidar Gunawan, dan Muhammad Rizky Ramdhani yang akan menyampaikan materi. Dengan disampaikan materi ini, bertujuan supaya kita mengetahui apa pengertian sains dan teknologi menurut Islam. Lalu mengetahui ayat-ayat tentang sains dan teknologi yang berada di dalam Al-Quran. Lalu mengetahui hadis tentang sains dan teknologi. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada Pak Materi pertama. Dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Nama saya Muhammad Tegar Haidar Gunawan. Saya di sini akan memaparkan pengertian sains dalam Islam. Sains Islam adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal dengan sumber utama agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Sains Islam meliputi ilmu umum dan Islamic Studies. Sains Islam meliputi natural science dan socio-humanity science. Sains Islam meliputi yang berbasis teks dan ilmu yang berbasis empiris. Pengikatnya, sebagaimana diungkapkan Osman Bakar dalam buku Islam dan Sains, adalah tauhid. Sepanjang ilmu pengetahuan itu memiliki keterkaitan dengan prinsip tauhid, maka dia adalah sains. Lalu selanjutnya saya akan membacakan ayat Al-Quran tentang sains dan teknologi. Yang pertama, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 tentang penciptaan alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyi afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Tafsir Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu keduanya merupakan suatu objek yang saling menyatu, tanpa ada pemisah antara keduanya. Maka tidak ada hujan dari langit dan tidak ada tanaman dari muka bumi. Kemudian kami memisahkan keduanya dengan kuasa kami. Dan kami turunkan hujan dari langit, dan kami keluarkan tanaman dari dalam tanah, serta kami menjadikan segala sesuatu hidup dari air. Apakah orang-orang yang ingkar itu tidak mau beriman, lalu mengimani apa yang mereka saksikan dengan mengkhususkan ibadah bagi Allah saja? Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan ayat yang kedua, yaitu Quran Surat As-Sajdah ayat 5 tentang relativitas waktu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amru minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun, yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian atau urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Tafsir Quran Surat As-Sajdah ayat 5 menurut Jalalain. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, artinya selama dunia masih ada. Kemudian naiklah urusan dan pengaturan itu kepadanya dalam suatu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan kalian di dunia. Dan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah 50 tahun. Makna yang dimaksud ialah bahwa saat hari kiamat bagi orang-orang kafir terasa begitu lama sekali karena sangat ngerinya. Berbeda halnya dengan orang yang beriman. Ia merasa seolah-olah hanya sebentar saja. Bahkan waktunya terasa lebih pendek daripada satu sholat fardu yang dilakukannya di dunia. Demikianlah menurut keterangan yang dijelaskan di dalam hadis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sains dan teknologi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3902 mengenai transportasi, yang artinya telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul Husain, telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ahsim, dari Amir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, mengatakan, saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW melarang keledai dikarenakan ia kendaraan masyarakat, sehingga beliau tidak ingin jika kendaraan atau sarana transportasinya mereka lenyap, atau memang beliau mengharamkannya pada hari Khaibar khusus daging keledai jinak. Kemudian, hadis riwayat Bukhari lainnya mengenai transportasi juga, nomor 1117, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim. Dia adalah Ad-Dauraki, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah mengabarkan kepada kami Ayub dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an tidak pernah mengerjakan sholat duha kecuali pada 2 kali kesempatan, yaitu hari ketika dia mengunjungi Makkah, saat dia memasuki kota Makkah di waktu duha, lalu dia melakukan tawaf di Al-Bait atau Ka'bah. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, dan satunya lagi saat dia mengunjungi Masjid Quba yang dia mendatanginya pada hari Sabtu. Bila dia sudah memasukinya, maka dia enggan untuk keluar darinya hingga dia sholat terlebih dahulu di dalamnya. Berkata Nafi, dan dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengunjungi Masjid Quba, baik dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki. Berkata Nafi, dan Ibnu Umar berkata, sesungguhnya aku mengerjakan yang demikian seperti aku melihat para sahabatku melakukannya. Namun, aku tidak melarang seorang pun untuk mengerjakan sholat pada waktu kapanpun yang dia suka, baik di waktu malam maupun siang hari. Asalkan tidak bersamaan waktunya saat terbitnya matahari atau saat tenggelamnya matahari. Sekian, dilanjutkan kepada
materi berikutnya. Kemute. Lalu saya akan menyampaikan hadis lainnya. Hadis Bukhari nomor 2179. Telah menceritakan kepada Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang-orang mengatakan Abu Hurairah adalah yang paling banyak menyampaikan hadis dan Allah Maha memenuhi janji. Dan mereka berkata, mengapa Muhajirin dan Ansor menyampaikan hadis tidak sebanyak yang aku sampaikan? Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin, mereka disibukkan dengan berdagang di pasar-pasar. Dan saudara-saudaraku dari kalangan Ansor, mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus tanam. Aku seorang yang miskin. Aku selalu azamah atau mendampingi Rasulullah SAW dengan isi perut sekedar kebutuhan pokok. Dan aku selalu hadir dalam majelis saat mereka tidak bisa hadir, dan dapat menjaga hafalan saat mereka lupa. Dan pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekali-kali jangan dari kalian menghamparkan kainnya sebelum aku selesai menyampaikan sabdaku ini. Lalu dia mengumpulkannya dalam dadanya. Akhirnya dia makan sesuatu dari sabdaku untuk selamanya. Maka aku hamparkan kainku yang bermotif, karena aku tidak memiliki kain yang lain. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyampaikan sabda, beliau lalu aku kumpulkan dalam dadaku. Maka demi zat yang mengutus beliau dengan hak, tidaklah aku lupa satupun dari sabda beliau hingga hari ini. Dan demi Allah, kalau bukan karena 2 ayat dalam kitabullah, maka aku tidak akan menyampaikan sesuatu hadis pun kepada kalian semua. Lalu dia membaca ayat 159 dan 160 dari surah Al-Baqarah, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, berupa penjelasan dan petunjuk hingga akhir ayat, Allah Maha Penyayang. Nah, saya akan membacakan kesimpulan pada materi kali ini. Ayat dan hadis di dalam Islam tentang sains dan teknologi itu, kita bisa memaknai semua itu. Segala sesuatu yang ada di dunia dan alam semesta sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kekuasaan isinya. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.